Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil adim, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis sayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita semua senantiasa memanjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, Tuhan kita semuanya, Tuhan yang wajib kita sembah, yang wajib kita agungkan, dan tentunya wajib bagi kita untuk sami'na wa ata'na, menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Kemudian salawat teriring salam mari kita curahkan, sampaikan, SMS-kan, selalu membaca sholawat kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi kita semuanya, Nabi yang kelak di yaumil akhir nanti akan memberikan syafaatnya. Semoga kita semua kelak di yaumil akhir nanti bisa diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang akan mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita sampaikan, atau mungkin bahasanya nanti oleh-oleh iman dari kami, mungkin terlebih dahulu lebih afdol, lebih enak mungkin kita perkenalan terlebih dahulu dari kami ya, biar kenal. Kan ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya kan? Maka kami terlebih dahulu memperkenalkan diri biar kenal ya. Kami berapa ini? 7 orang ya. 7 orang pengurus Pondok Pesantren Al-Hadi dari Karangmojo ya, datang rawuh ke masjid apa ini ya, Al-Hikmah ya, Al-Hikmah Dusun Jati ya. Pertama jelas ingin bersilaturahim dengan jamaah masjid Al-Hikmah. Semoga silaturahim kami bisa diterima dan tentunya bisa membawa keberkahan buat kami semuanya dan tentunya buat jamaah semuanya. Kedua juga kami sedikit ingin mengadakan kegiatan bazar pakaian layak pakai, yang mana insya Allah nanti hasil dari pakaian yang kita bazarkan itu fungsinya, kegunaannya kita gunakan untuk operasional pondok pesantren. Karena pesantren kami di Pondok Pesantren Al-Hadi ini itu pesantren gratis. Santri-santrinya itu khusus untuk duafa, yatim piatu, dan orang-orang yang termarjinakan, yang terpinggirkan. Jadi semuanya yang ada di Pondok Pesantren Al-Hadi di Karangmojo itu semuanya gratis, tidak kami pungut biaya sama sekali. Maka salah satu ikhtiar kami untuk bisa istilahnya mendanai dan untuk bisa
mencukupi keperluan dari pondok pesantren ya, kami salah satunya adalah mengadakan kegiatan bazar baju layak pakai. Insya Allah nanti dengan harga yang sangat murah lah, minim lah insya Allah. Itu ya, seperti itu. Mungkin itu ya untuk perkenalan terlebih dahulu dari kami, bahwa kami semuanya dari pondok pesantren Al-Hadid Karangmojo. Monggo nanti mungkin bagi jamaah yang lagi lewat ke Karangmojo, mau mampir, mau silaturahim, kami dengan terbuka menerima sebaliknya. Mungkin itu untuk perkenalan dari kami dari Pondok Pesantren Al-Hadid Gunung Kidul. Hadirin jamaah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui bersama-sama bahwasanya kita hidup di dunia ini tentu harus bisa menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini sebagai manusia harus selalu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini bukan untuk bermain-main saja. Kita hidup di dunia ini bukan bersantai-santai saja. Kita hidup di dunia ini tidak ada yang abadi, tidak ada yang kekal. Semuanya pasti akan panas, semuanya pasti akan rusak, semuanya itu pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tidak ada yang kekal kita hidup di dunia ini. Ya, tidak ada yang kekal. Semuanya pasti akan mengalami yang namanya kematian. Coba bayangkan, ada nggak manusia yang kekal sampai sekarang? Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang masih hidup, ada nggak? Nggak ada. Ya, apalagi kita hidup di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, umurnya pendek, ya kan? Coba lihat ini, ya. Dulu kita dari kecil tuh seperti Dede Ahbab kecil, jadi kan dulu seperti ini kan, kecil seperti ini, terus bertumbuh, terus tumbuh, ya kan? Ya. Nanti rusak. Dulu yang kita mungkin ibu-ibu yang sekarang kita lihat ini yang udah sepuh-sepuh, mungkin dulu cantik-cantik gitu. Ya, dulu cantik-cantik, kulitnya gagah mungkin seperti ini ya kan. Tapi dengan berjalannya waktu ya semakin rusak. Ya kan? Semakin rusak. Karena sahabat Ali mengatakan bahwasanya manusia itu ketika hidup di dunia itu cuman ada mengalami 3 fase. Yang pertama nangis. Ya, manusia itu awalnya nangis. Coba lihat, bayi kalau lahir nangis apa tertawa? Nangis, ya kan? Kalau kita sedih, ya kan, ada musibah, kira-kira nangis atau enggak? Nangis. Kalau enggak nangis, apa namanya? Keluar dari matanya kata nangis hati saya kan gitu biasanya gitu. Ya, nangis. Itu manusia. Lahir nangis. Ya, mungkin takut kalau ada bayi tertawa terbahak-bahak, ya kan? Mungkin ibunya malah kabur kan gitu. Seperti itu ya. Itu bayi kita manusia nangis, ya. Kemudian kedua, ya, manusia itu pegel, Bu. Manusia itu pegel, ya. Coba nanti jenengan duduk aja, kira-kira kuat duduk terus nggak? Pegel, nanti ada mungkin karena kelamaan selonjoran, mungkin karena pegel nanti berdiri. Itu manusia, ya, pegel. Manusia itu tempatnya pegel, ya kan? Nggak ada yang namanya kenikmatan yang abadi, nggak ada. Ya, makan sate enak nggak, Bu? Enak, ya. Tapi kalau makannya cukup. Tapi kalau kebanyakan makan sate, kira-kira giginya gak kuat gitu. Bahkan mohon maaf ya, yang katanya surga dunia ya kan, hubungan suami istri, mohon maaf kayak gak apa-apa ya, yang katanya dikatakan hubungan suami istri surga dunia ya, itu apakah nikmat terus? Kagak, paling kuat berapa menit, berapa jaman gitu, habis itu ya pegel, ya kan? Itu manusia tidak akan mengalami fase pegel. Nah, terakhir fase rusak. Ya. Manusia itu pasti rusak, ya. Giginya yang tadinya apa namanya? Sempurna, semakin tua ompong. Itu rusak. Kulitnya kan yang tadinya mungkin kenceng ya, semakin bertambahnya umur,
apa? Peot, ya kan? Jadi keriput. Itu manusia, ya kan? Ubah rambut yang tadinya apa namanya? Hitam-hitam, ya kan? Semakin bertambahnya umur apa ya udah nenek-nenek atau umur 40 tahun ke atas dah. Semuanya dah semiran putih semua, kan gitu. Jadi rusak manusia itu, ya kan? Mata yang tadinya bisa tajam, ya semakin bertambahnya umur malah belur, ya kan? Rabun, kan gitu. Itu manusia. Jadi cuma itu aja berputar tuh manusia itu, nangis, pegel, rusak. Apalagi kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, ya udahlah parah tuh, semakin rusak. Contoh, nggak rajin sikat gigi, nggak rajin mandi, ya kan, nggak rajin sampoan, ya kan, atau pola hidupnya nggak sehat, wah itu semakin cepat bikin rusak diri kita. Maka penting bagi kita untuk menjaga diri kita, menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bukan hanya sekedar badan saja yang rusak, tetapi keimanan kita juga kalau nggak dijaga maka akan rusak. Keimanan kita kalau nggak dijaga rusak. Maka penting bagi kita untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali, karena kita hidup di dunia ini bukan untuk main-main, bukan untuk bersantai-santai, bukan. Tapi jelas kita hidup di dunia itu untuk apa sih sebenarnya? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan ya jin dan manusia hidup di dunia ini semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Ya. Jadi yang lain itu adalah hiburan. Kita kerja itu hiburan, Bu. Ya. Kerja itu hiburan. Ya, punya anak juga termasuknya hiburan, ya, hiburan saja. Jadi intinya itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman semuanya bisa jadi ibadah, Bu. Semuanya bisa menjadi ibadah. Kan ibadah itu ada dua, Bu. Ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairul mahdhah. Kalau ibadah mahdhah itu hubungan langsung khusus dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Vertikal langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lewat apa? Lewat sholat. Ya kan contoh. Kalau sholat itu kan usolli fardhu dhuhri arba'a raqatin mustaqbilal kiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Fokus, hati pikiran kita fokus, urusan dunia hilangkan. Kita disuruh untuk menuntut yang diingat adalah Allah. Jadi itu hubungan dengan Allah, itu namanya ibadah mahdhah. Ya kan? Ya kan? Terus ibadah ghairul mahdhah. Kalau ibadah ghairul mahdhah itu hubungan sesama manusia. Semuanya akan menjadi ibadah kalau diniatkan semuanya karena Allah. Ibu datang ke sini, ya walaupun cuma istilah duduk-duduk, ya kan, menjadi ibadah. Karena apa? Karena niat satu jelas tadi, niatnya silaturahim, dapat nilai plus pahala silaturahim. Besok bisa dicatat, oh ini pahala saya dulu ketika duduk bersilaturahim. Kedua, niat ya untuk nyari ilmu, nuntut ilmu, ya kan, itu dapat plus, dapat ibadah. Kerja juga jadi ibadah, Bu. Kalau diniatkan untuk cari nafkah untuk keluarga, bapak ke kebun, ke pasar, ya kan, niat saya kerja untuk nafkahi anak dan istri saya, itu jadi nilai ibadah, ya kan. Tuh, jadi makanya kalau kita mau beraktivitas, usahain bungi, Pak, kalau mau beraktivitas apapun minimal niat dulu, niat karena Allah, minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah nantinya itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah nantinya endingnya akan dihitung nilai ibadah. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya penekannya udah jelas, Bu. Saya hanya menekankan di sini yang pertama yaitu jelas. Agama yang hak, agama yang benar, ya, agama yang hak, agama yang benar dan harus kita pegang sampai mati kita adalah agama Islam. Maka kita jangan goyah nih, keimanan Islam itu harus kita bawa sampai mati. Loh, kok bisa, Ustaz? Kok bisa, Kang? Seperti itu bisa. Dalilnya sudah jelas, ya. Inna dina indallahil Islam.
Ali Imran ayat 19. Sesungguhnya agama yang hak, yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Pegang itu. Karena mohon maaf, ya, kalau di agama sebelah nggak ada. Coba lihat, diperhatikan di kitab-kitab suci mereka, nggak ada yang seperti agama Islam yang jelas real nyata menyebutkan agamanya. Ya, seperti itu. Kemudian jelas juga Tuhannya siapa Islam itu, yaitu Allah. Dengan gamblang, dengan jelas, dengan rinci, dengan gamblang, dengan tegas Allah mengatakan, dengan hafal, mungkin semuanya hafal semua pasti. Ya, di dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 dikatakan qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dia Allah itu esa, bahwa dia Allah itu satu. Tuh. Maka ayo coba poin yang pertama yang insya Allah yang ingin saya sampaikan kepada jenengan, ayo pegang terus agama Islam, pegang ya, Tuhannya Allah, Islam adalah agama kita, siap mati demi Islam sampai mati tetap Islam, itu kita pegang. Kedua, ibadah dijaga, Bu. Ibadah dijaga. Ibadah yang paling pokok itu apa sih? Sholat. Karena sholat itu adalah ibadah satu-satunya yang gak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Bu, catat Ibu. Sholat itu adalah ibadah satu-satunya yang gak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Mungkin kecuali bagi ibu-ibu yang ngalamin, karena ada fase namanya head, datang bulan, atau yang habis melahirkan, mengalami masa nifas. Tetapi selebihnya itu tetap harus sholat. Apalagi laki-laki nih. Kalau laki-laki sudah balik, ya kan, sudah gede, sudah dewasa, berakal, nggak gila, harus tetap sholat. Lagi sakit aja suruh sholat, tetap sholat, Bu. Ada tata caranya. Ya, bahkan dalam keadaan darurat apapun, ya kan, mau di kapal, mau di pesawat, mau di kendaraan, tetap sholat itu harus dijaga. Mau dalam keadaan perang pun tetap harus dijaga. Ada tata caranya. Maka tinggal kita pelajari. Ya, makanya kita yang sehat, alhamdulillah ya, dikasih nikmat sehat, masih bisa berdiri, itu ayo jaga ibadah sholat kita. Usahakan jangan sampai kita tinggalkan. Seandainya pun ketinggalan, dikodok, nggak boleh ditinggalkan. Terakhir yang ingin dapat Al-Fakir sampaikan adalah, ya, kita ambil poin zakat, ya kan. Di dalam rukun Islam kan ada 5. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah sholat. Ini adalah pokok, ibadah pokok. Yang ketiga adalah zakat. Ya, zakat itu kan Pak Ustadz, zakat itu adalah untuk yang mampu. Benar gih? Orang kaya yang mampu keluarin zakat. Tetapi kalau kita mau memperdalam apa sih maksud zakat itu, ya, itu sebenarnya mengajarkan kepada diri kita, nek jadi wong Islamiku jangan jadi orang yang pelit, ya. Jadi Allah itu, kalau kita pahami, Allah, Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, jadi orang Islam itu jangan pelit, harus peduli terhadap sesama, harus peduli terhadap tetangganya, harus peduli terhadap saudaranya. Ya, kita ada kelebihan rezeki, ya, bantu yang kesusahan. Apa yang kita punya, ya sedekahkan yang sekitar mampu. Bahkan seandainya pun zakat kita nggak mampu, kan zakat itu kan harus nyampe nisab, ya kan, harus sampai haulnya, atau yang mampu lah, bahasa kaya lah, wong kaya itu mungkin kaya berasnya, harta padinya, duitnya, itu keluarin zakatnya. Tapi kan itu yang mampu saja, ya kan. Tetapi ya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, bahkan Allah sendiri dalam Al-Qurannya ada tuh, di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke berapa ya, 100 ayat yang ke 261 ditegaskan, kalau nggak mampu zakat, bersedekah. Sedekah itu ajaran, Bu. Kalau diartikan itu, sedekah itu mengajarkan kepada diri kita itu jangan jadi orang pelit, harus peduli sesama. Bahkan ada istilah yang mengatakan peduli sesama itu cerminan hati mulia.
Jadi kalau ibu pengen hatinya mulia di hadapan Allah dan Rasulnya, peduli, ya kan? Sesama tetangga harus rukun, ya. Sesama warga harus akur, harus damai. Itu anjuran loh, Bu, ya kan? Jadi zakat itu mengajarkan kepada kita jangan culamitan, ngerti culamitan, Bu? Jangan pelit, jangan kikir, harus peduli. Dan itu kalau kita perhatikan ajarannya itu harus itu. Coba bayangkan, memang sedekah itu nggak mampu kita zakat adalah sedekah. Sedekah kan udah jelas tuh. Yang kita pahami kan sedekah itu adalah bisa mempelancar rezeki kita, benar Bu? Jadi kalau kita sedekah pasti dibalas oleh Allah lebih banyak lagi, ya. Kan itu yang kita pahami. Tapi kalau itu sebenarnya anjuran dari Allah, anjuran dari Nabi Muhammad SAW, biar diri kita itu selamat, Bu. Biar diri kita itu selamat. Hidup kita biar selamat. Contoh aja, memang sedekah itu lebih afdolnya kita kalau punya harta, pakai harta. Tetapi, ya kan, kalau mungkin nggak punya harta, bahasanya mungkin ya saking fakir miskinnya, makan cukup, bla bla bla, ya, itu sedekah bisa pakai senyuman, Bu. Bisa pakai senyuman. Tabassumuka fi wajhi ahi sedekah. Kita senyum ramah, nggak pasang muka cemberut sama tetangga, nggak pasang muka setan bahasanya, mohon maaf ya, nggak pasang muka tembelek bahasa kasar itu ya, ya kan? Itu sudah sedekah, ramah, ya, ketemu saudara jalan senyum, ya, nyapa, itu sedekah. Dan itu dapat pahala itu loh, ya kan? Saking mungkin kita nggak punya apa-apa pun harus sedekah. Sedekahnya dengan senyum, ramah, ya kan? Nggak cemburutan, nggak jutekan, itu sedekah, ya. Jadi itu ya penekanannya. Jadi sedekah itu adalah udah kewajiban, bagian dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Jangan pernah beranggap aku mau sedekah itu kalau aku kaya. Lah nunggu kaya sampai kapan? Nunggu rumahnya tingkat, nunggu duitnya jutaan, nunggu punya mobil dulu, kapan gitu kan? Sedekah itu anjurannya setiap hari, peduli kepada sesama, ya, peduli terhadap sesama. Bahkan ada lagi tuh, kalau berhubungan dengan sedekah, kalau berhubungan dengan kita hidup bertetangga, kan ada hadis Nabi yang mengatakan kalau kita masak, pernah dengar bukan? Kalau kita masak, usahain banyakin airnya gitu ya. Bahasanya kan banyakin airnya. Kalau masak banyakan. Biar apa? Biar tetangga dikasih gitu ya. Kan walaupun ya bisa cuman nyembelih pitik cilik kan gitu ya. Kalau dibagi-bagi mungkin nggak kebagian. Tapi kan baunya waduh harum ya. Itu saking Nabi itu perumpamaan, ya, kuahnya banyakin dibagi, biar tetangga bagi gitu ya. Itu Nabi sampai detil sekali gitu loh. Saking detilnya hubungan sosial. Hubungan kita sosial itu seperti itu. Peduli. Ingat ya. Benar Bu itu, ya. Senyum aja dihitung ibadah, ya kan? Masak dikit, ya masaknya mungkin karena kita mungkin lauknya dikit, sudah diperbanyakin kuahnya kan gitu. Setetangga, ya. Makanya mohon maaf, ajaran-ajaran Jawa itu ulama-ulama kita kalau jalan kita harus nyapa itu sebenarnya mengamalkan hadis dari Nabi Muhammad SAW. Intinya seperti itu ya. Jadi orang Islam itu yang saya tekankan pada hari ini satu jelas ya, satu kita itu harus berpegang teguh, jaga iman kita, berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya. Kedua, jaga ibadah kita, terutama sholat kita. Ketiga, ya, jadi orang yang dermawan. Ya, jadi orang yang ahli sedekah. Insya Allah kalau ahli sedekah itu ya insya Allah rezekinya berkah, ada aja nanti, ya. Walaupun maaf diri kita isinya orang nggak punya, mungkin kita hidupnya pas-pasan, mungkin kita hidupnya ya boleh dikatakan mungkin dikategorikan orang yang kena cap dari pemerintah, apa itu namanya cap miskin ya, yang dapat PKH, ya, tetap
jadi orang mengeluarkan sedekah. Ya punya 2.000 ya 2.000, ya kan? Punya makanan ya sedekah makanan. Makanya kan ada anjuran tuh, ya. Makanya kalau orang-orang yang pengen lancar rezekinya kan ada itu. Kalau pagi biasakan bangun pagi jaga sholat subuhnya. Kemudian sebelum sholat subuh itu ada namanya sholat fajar, sholat qobliyah yang pahalanya itu lebih dari dunia, lebih seluruh isinya itu lebih baik sholat fajar. Itu yang bisa membuat kita kaya lah ya. Gampang lah, lancar rezekinya, cukup rezekinya. Kemudian ada namanya sedekah subuh, itu kan gemper-gempernya sedekah subuh ya, walaupun 2.000 walaupun 3.000. Nah, termasuk kami ya. Kenapa kami datang ke sini? Semua itu cuma ngamalkan ya. Datang ke sini bukan hanya sekedar niat ya silaturahim, bukan hanya sekedar niat ya tausiah seperti ini saja, tapi juga kami ingin ya kan berbagi walaupun dengan harga yang sangat murah ya kan. Itu tujuan kami sama, pengen bersedekah lah ya bahasa kasarnya. Ya, kenapa ya? Nanti hasil dari bajar kami itu selain operasional itu juga untuk Kepulauan Santi, tapi juga kami juga ingin berbagi kepada mungkin jamaah. Jadi datang ke sini bukan hanya sekedar silaturahim saja, bukan hanya ketemu saja, tapi berbagi oleh-oleh iman. Itu mungkin lewat ya kita sharing seperti ini, mungkin ini oleh-oleh imannya, tetapi mungkin bentuk wujud barang yang ingin kami sedekahkan lah, walaupun dengan harga yang murah itu ya dengan bazar ini ya. Nanti harganya nggak sama dengan seperti harga di toko ya, tapi itu kami hanya mengamalkan konsep sedekah, konsep berbagi ya, konsep berbagi. Jadi intinya seperti itu ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, nggak elok kalau berpanjang kalam ya, karena kita agendanya bukan hanya sekedar ya ceramah saja atau bukan sekedar ngobrol-ngobrol saja, tapi kita ada agenda bajar. Mungkin lebih cocoknya adalah ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Jadi itu ya, cukup mungkin itu yang dapat Al-Fakir sampaikan. Intinya ayo saling menasihati satu sama lain, jaga iman kita, jaga ibadah kita, jadi orang yang peduli, jadi orang yang ahli sedekah, jangan jadi orang yang pelit, jangan jadi orang yang cemburutan, jangan jadi orang yang egoisan. Jadi bertetangga yang akur, rukun, damai, insya Allah hidup kita akan berkah. Insya Allah kita semua mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan membawa iman, membawa amal soleh. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata salah yang Al-Fakir sampaikan menyinggung perasaan ibu bapak semuanya. Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Afwan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.